Ya, artinya memang adanya fosil ini merupakan salah satu bukti geologis ya, yang menunjukkan bahwa daerah itu memang dulunya adalah air laut, artinya daerah lingkungan laut yang kemudian terangkat ke atas sehingga fosilnya kelihatan di situ, gitu loh. Dan juga kita akan lihat jenis fosilnya apa nih. Nah, itu nanti ada biasanya ini fosil-fosil tertentu itu yang menunjukkan bahwa ini memang hidup biasanya misalnya di laut dangkal. Banuarea, sebuah desa di Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Berjarak sekira 339 km dari kota Medan dan dapat ditempuh sekira 7,5 jam dari Medan melalui Dolok Sanggul, ibu kota Kabupaten Humbang Hasundutan. Desa ini dikenal sebagai wisata Seribu Goa. Di tengah pemandangan asri yang terbentang dan sejuknya udara, kita berjalan di atas ribuan lorong goa bawah tanah yang unik dan menantang. Dari pusat Kecamatan Pakat, Desa Banuarea dapat ditempuh sejauh 7 km. Perjalanan ke lokasi Seribu Goa memang tidak mudah, karena jalan yang rusak dan ada juga yang terjal tidak beraspal. Meskipun demikian, hamparan sawah nan hijau, kebun kopi hingga hutan pinus yang masih asri menjadi pemandangan yang menghibur lelah dan akses jalan yang kurang memadai. Joshua Manulang adalah remaja asal desa Banuarea yang berprofesi sebagai pemandu wisata Seribu Goa. Mayoritas penduduk desa memang bekerja sebagai petani sekaligus pemandu wisata Seribu Goa. Sejak desa mereka dicanangkan sebagai daerah tujuan wisata prioritas Danau Toba dan Global Geopark UNESCO pada tahun 2023 lalu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Horas, perkenalkan, nama saya Joshua Manulang. Saya di sini sebagai pemandu wisata Seribu Goa Banuarea. Kehidupan kami sehari-hari atau pekerjaan kami sehari-hari adalah bertani, Kak. Sawah palingan, Kak. Paling karet sama kopi, Kak. Kehidupan kami sehari-hari di sini paling bertani, Kak. Untuk anak muda sekarang palingan menjadi pemandu, Kak. Pemandu wisata Seribu Goa Banuarea ini, Kak. Semenjak 2021, Kak, udah jadi pemandu wisata. Salah satu goa yang terkenal di sini adalah Goa Pinapan. Sebenarnya, warga desa sudah sering memandu banyak pengunjung yang ingin menjelajah Seribu Goa ini sejak tahun 2021. Sebelum masuk ke pintu Goa Pinapan, pengunjung akan menikmati sajian keindahan alam hutan yang masih asri dan berhenti di air terjun Boruniraja. Konon, disebut Boruniraja atau anak raja karena warga mempercayai tempat sakral ini adalah pemandian putri raja di zaman dahulu. Kalau dikenal, Kak, waktu 2021, Kak, itu 2021 diresmikan lah wisata Banuarea ini, Kak. Saking banyaknya, Kak, saking banyaknya guanya itu, Kak. Kayaknya kalau setahun 2 tahun nggak bisa kita telusuri semuanya itu, Kak. Inilah, Kak, contohnya kayak di atas rumah inilah, Kak. Ini kan bebatuan semua, Kak. Itulah, Kak.
kayaknya mungkin ada gua di bawah ini kak. Nomor satunya kak Gua Pinapan kak. Gua Pinapan itu ciri khasnya stalagmitnya kak, yang paling menonjol, yang diminati para wisatawan luar kak. Gitu. Dan yang satu lagi kak itu Gua Raharniapi. Raharniapi itu ada di dalam guanya itu kayak kerangka naga kak di dalamnya kak, kayak tulang-tulangnya itu kak terlihat jelas di tanah itu kak. Iya, panjangnya paling 10 meteran kak. Kiri kanan batu kak, terus kayak lorong gitu kak, terus di apanya itu kerangka itulah kak. Berdasarkan dari penelitian, artinya dari peta geologi yang ada, artinya goa ini dia itu masuk dalam formasi alas. Nah, formasi alas ini dia artinya berumur sekitar Permian awal itu sekitar 270 juta tahun yang lalu sampai 300 juta tahun yang lalu. Nah, terbentuknya goa ini karena batuannya itu adalah batu gamping, atau sering disebut orang juga batu kapur, atau juga kalau dalam bahasa Inggrisnya itu limestone. Nah, di mana sifat batuan ini gampang larut dengan air, sehingga ketika misalnya air itu, misalnya air hujan yang agak sedikit asam, dia bercampur dengan batuan ini, dia menyebabkan dia terowongan-terowongan itu. Di sekitar gua ini, di sekitar Gua Seribu ini juga kita menemukan hasil vulkaniknya Toba banyak di situ. Artinya abu Toba itu sampai ke sana. Umurnya kan gini, secara umur dia bahwa batuan itu umurnya 270 juta sampai 300 juta tahun yang lalu. Terus kemudian dia mengalami pengangkatan ya, itu mungkin sekitar 50 juta tahun yang lalu, baru vulkanik Toba itu sekitar 74.000 tahun yang lalu. Nah, gitu. Di luar ada sebelum vulkanik Toba. Ya, pertama bahwa batuan yang ada di Seribu Goa, artinya dia terbentuk dengan cukup tebal sehingga dia bisa sampai memanjang dan cukup bisa bilang lorong-lorongnya gitu. Nah, untuk membedakannya, contoh yang pernah dilakukan oleh dari TV juga itu adalah Goa Babaliang. Nah, ini Goa Babaliang ini berbeda formasinya, yaitu dia formasi Cibaganding kalau yang di Goa Babaliang. Terus dia lebih keras batuannya. Jadi memang fenomena geologi itu sangat tergantung terhadap kondisi lingkungan geologinya, umurnya, dan batuannya. Jadi akan menyebabkan perbedaan dari fenomena gua itu sendiri. Oke, ini adalah pintu Gua Pinapan. Kelihatannya pintunya kecil, tapi di dalam luas. Waktu yang diperlukan untuk susur gua di wisata Seribu Gua ini kak cukup minim kak, karena satu gua itu kak hampir makan waktu hampir 3 jaman kak. Kalau untuk sehari mungkin paling 2 gua lah yang kita bisa jelajahi kak. Gitu. Satu harian itulah kak, udah 2 gua itu udah maksimal kak satu hari. Itulah kak, di sini kami ada Pokdarus Banwarea kak. Pokdarus Banwarea itu semacam komunitas kami lah kak di sini kak. Untuk tugas-tugas kami juga ada kak, ada yang udah terbagi lah kak, Saya lah kak sebagai pemandu kak, ada yang sebagai
apa ya, juru semua lah ada Kak, untuk apanya Kak, pembersih jalan kayak gitu. Berbeda dari goa pada umumnya, Goa Pinapan di kawasan wisata Seribu Goa ini memiliki sungai dan air terjun pendek di dalam goanya yang gelap. Sepanjang cave tubing atau susur goa berlangsung, pengunjung akan melihat keanekaragaman hayati yang ada di dalam goa. Mulai dari ikan di sungai yang gelap, kelelawar, hingga burung walet. Tadi artinya kan kita batu camping, artinya dia terlarutkan oleh air dan bisa membentuk terowongan. Nah, ketika dia rapuh, mungkin saja dia itu ambruk gitu, misalnya jadi sinkhole gitu, batuan itu ambruk, sehingga dia lebih tergenang tinggi permukaan airnya itu lebih tinggi dibandingkan daerah yang lainnya. Makanya kadang-kadang kelihatan ada sungai gitu ya. Nah, terus ada juga pengaruh misalnya topografi di dalam itu, pengaruh dari mungkin sesar juga, sehingga dia mungkin lebih tinggi, sehingga air mengalir itu karena dia berasal dari lebih tinggi, dia seolah-olah air terjun kan gitu. Jadi memang itu memang dipengaruhi oleh fenomena geologi di dalam gua itu sendiri. Ini adalah ciri khas dari Seribu Goa, namanya adalah stalagmit, tetesan air. Tetesan air ini butuh waktu 2,2 tahun biar bisa jadi setetes air ini Kak. Jadi batu ini mungkin udah ada ribuan tahun. Oke, baik, inilah yang dinamakan pilar. Pilar adalah yang persatuan dari stalagmit sama stalaktit. Terus ini jadi dinamakan pilar. Kayak kira-kira udah ribuan tahun kayaknya. Ya, artinya terbentuknya fenomena 3 ini adalah akibat pelarutan ya, minimal karbonat ya. Artinya ketika dia kapur CaCO3 dari gamping ini dilarutkan oleh air, dia karbonat. Nah, dia mengendap. Nah, kalau dia misalnya di atas, terus dia pelan-pelan tumbuh dia. Nah, itu namanya stalaktit. Nah, terus airnya menurun ke bawah. Dia mungkin mempunyai lebih masa ada sisa daripada mineral itu, dia tumbuh ke atas, namanya stalagmit. Nah, kemudian gara-gara sama-sama tumbuh, ini bergabung jadi satu pilar. Nah, itulah sebenarnya fenomena ini terjadi akibat pelarutan dari mineral karbonat. Banyaknya stalaktit, stalagmit, bahkan pertemuan keduanya yang disebut pilar dalam goa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang suka menjelajah tantangan. Banyak yang menjadikannya spot foto, meskipun indah dan unik. Pengunjung sebaiknya tidak menyentuh stalaktit, stalagmit, atau pilar ini. Jadi memang itu betul ya, artinya alasannya itu pertama dia mengganggu pertumbuhan dari stalagmit stalaktit itu. Jadi kalau kita misalnya pegang, dia akan terganggu dari pori-porinya dan segala macam. Yang kedua, dia bahwa kadang-kadang stalagmit stalaktit ini rapuh, sehingga kalau misalnya kita pegang dia malah patah segala macam. Memang kekhawatiran itu pasti ada. Itu hampir semua tempat wisata seperti itu. Kekhawatiran akan sebuah tempat pariwisata. Pertama mungkin vandalisme, artinya mungkin akan ada vandalisme, dicoret-coret segala macam. Yang kedua misalnya sampah, ya itu yang paling umum itu. Artinya sampah dari pengunjung itu justru menjadi masalah di tempat itu kan gitu. Jadi kalau
dari kita biasanya itu sudah mencanangkan yang namanya sustainable tourism. Ya, sustainable tourism artinya bagaimana wisata ini menjadi keberlanjutan. Jadi kita lebih mengutamakan yang namanya quality tourism dibandingkan mass tourism. Nah, inilah yang kayak di Geopark itu sendiri itu diajarkan itu untuk bagaimana konsep-konsep pengelolaan pariwisata itu untuk menjadi sustainable tourism gitu. Keunikan lain yang dimiliki wisata Seribu Goa Banuarea adalah penginapan megalitiknya. Disebut megalitik karena menghadirkan nuansa zaman purba pada penginapannya. Warga menamakannya megalitik karena dinding penginapan yang dikelola warga lokal ini menyatu langsung dengan bebatuan goa yang berbentuk piramida. Ya, itulah gunanya, fungsinya, artinya adanya penelitian dulu sebelum ini menjadi sebuah kawasan. Pariwisata ini butuh yang unik gitu ya, butuh yang unik untuk memancing untuk kedatangan orang. Cuman keselamatan pengunjung itu harus menjadi utama. Nah, karena ini berhubungan dengan keselamatan, maka memang mungkin diperlukan riset ya. Riset, maka ini harusnya memang dari pemerintah daerah itu konsen terhadap itu, karena itu mau dijadikan daerah pariwisata, maka kajian geologi bencananya itu harus dikaji dulu oleh pemerintah sebelum dibuka menjadi besar-besaran untuk jadi pariwisata gitu. Nah, cuman memang kemarin saya ada diskusi dengan beberapa orang itu yang mengatakan bahwa memang di daerah Seribu Goa ini sudah pernah dilakukanlah FGD menyatakan bahwa ini aman gitu loh. Tapi untuk riset-risetnya kita belum pernah tahu ya. Mungkin ada pernah melakukan riset untuk itu. Lakukan dulu untuk artinya ya bagaimana sebenarnya kekuatan dari batuan itu. Bagaimana kalau misalnya terjadi gempa. Ya kalau sekarang mungkin dia tidak terjadi gempa ya mungkin biasa-biasa tidak mungkin dia tidak dirasa tidak penting. Tapi jangan sampai udah terjadi dulu baru banyak yang berkomentar kan gitu. Mitigasi itu perlu ada memang. Satu kak, pemandangannya kak, pemandangan dan di bawah sana ada megalitik kak. Megalitik itu berbentuk piramid kak, kayak piramida kak. Untuk homestay yang ada di Desa Banuarea ini kak, itu milik masyarakat sekitar kak, yang dikelola oleh Ibu Berliana kak. Keunikannya kak, pemandangannya sih kak, pemandangan dan udara di situ kak segar kak. Terus kita bisa memandangi piramida yang ada di situ kak. Oke kak, untuk homestay kita yang ada di Desa Banuarea ini kak, keunikannya satu kak, dinding kita bukan dari beton kak, kita langsung dari bebatuan kak. Sudah sih kak, sudah banyak kak, khususnya untuk turis-turis yang dari luar negeri kak udah berminat di situ kak. Salah satu keunikan lain wisata Seribu Goa adalah spot ditemukannya beberapa fosil kerang yang menempel di bebatuan goa. Menjadi hal yang menarik perhatian, mengapa fosil kerang yang seharusnya berada di laut, kini berada di ketinggian. Ya, artinya memang adanya fosil ini merupakan salah satu bukti geologis ya, yang menunjukkan bahwa daerah itu memang dulunya adalah air laut, artinya daerah lingkungan laut yang kemudian terangkat ke atas sehingga fosilnya kelihatan di situ gitu loh. Dan juga kita akan lihat jenis fosilnya apa nih. Nah, itu nanti ada biasanya ini fosil-fosil tertentu itu yang menunjukkan bahwa ini memang hidup biasanya misalnya di laut dangkal atau di laut dalam gitu.
Ya bivalve namanya, artinya cangkang dua kan itu kan. Nah, itu biasanya memang di laut dangkal ya, sering itu ya. Pas awal-awal peresmian Kak, 2021-2022 Kak, itu hampir Kak satu hari kita hampir memandu 100 orang lah per minggu Kak. Misalnya hari Minggu sekarang lah Kak, 100 orang bisa masuk ke dalam gua itu Kak. Semakin menurun sih Kak, karena akses jalan ini Kak, kebanyakan wisatawan trauma Kak ke sini karena akses jalannya aja Kak. Bisa dilihat sendiri Kak, akses jalan kami ini Kak, kayaknya nggak bisa dilalui sih Kak, tapi bisalah dipaksa-paksa gitu aja. Balik lagi ke tadi Kak, ini kawasan ini batu semua Kak, kalau cuma disertu Kak nggak bisa Kak, paling di semen Kak, nggak tentu Kak, kayak minggu ada, minggu depan kosong Kak, kayak gitu aja Kak terus Kak. Untuk paket sih Kak, mungkin untuk satu gua Kak 25.000 Kak. Itulah tiket kami satu gua Kak. Untuk satu orang? Iya, satu orang. Untuk tiket sih Kak, karena kami lagi merintis Kak, itu kayaknya udah wajar sih Kak untuk 25.000 itu Kak per orang Kak. Nah, itu makanya itu perlu kita bagaimana Seribu Gua ini kalau bisa nanti pelan-pelan itu menjadi sebuah wisata internasional yang memang diawasi oleh sebuah lembaga internasional. Nah, untuk wisatawan tentu kita berharap mengikuti rambu-rambu, karena dalam sebuah pengelolaan kawasan itu biasanya sudah ada aturan-aturannya. Misalnya kalau misalnya susur gua, ya itu pasti bagaimana dia keselamatan, memakai APD, bagaimana jangan memegang, jangan ini, gitu. Terus juga memang kalau dia di kawasan begitu, memang harus ada antisipasi. Misalnya gini, kalau dia di gua, gitu kan, itu harus dipilah, dijonasi dia. Mana yang bisa untuk turis semuanya, mana yang misalnya ini untuk yang ahli, ya misalnya ini untuk susur yang memang sudah ahli, ini tempatnya zonasinya. Mana yang nggak boleh sama sekali disentuh karena dianggap ini sangat berharga gitu ya, sangat ini susah ditemukan tempat lain. Untuk promosi Kak, kami sudah memiliki IG Seribu Gua Bandung Area Kak. Untuk setiap uploadan Kak, kita upload di situ Kak. Setiap foto-foto, video-video kita upload di situ Kak. Untuk komentar sih Kak, kebanyakan yang positif. Kalau untuk hal-hal negatif nggak ada sih Kak. Positifnya untuk pemandangannya sih, negatif juga ada sih Kak. Inilah Kak, untuk akses jalan ini Kak. Facebook juga ada Kak, Seribu Gua juga. Paling TikTok nggak ada Kak.